Iya, aku berangkat sendiri aja. Ini ada di halte. Iya, aku naik angkutan umum aja. Ya udah, ketemu di kampus ya. Oke, assalamualaikum. Halo, Sobat. Lagi nungguin angkot ya? Duh, kesian banget. Kita turun aja yuk. Yuk. Citra, dia Jinun. Oh, masih nungguin angkot ya? Iya, nih. Kenapa telat? Bentar lagi, setengah jam lagi udah ada dosen. Iya, bentar Gimana? lagi. Paling 10 menit lagi ada angkutan umum kok. Kalau enggak mau ikut nih sama kita-kita. Iya, sekalian aja bareng sama kita biar kamu nggak telat. Di mana? Yang nggak usah deh, aku naik angkutan umum. Alah, nggak Serius? usah sok-sokan nolak deh, Val. Kamu tahu kan, dosen kali ini tuh killer. Kalau kamu telat 1 menit aja, kamu nggak bisa masuk di mata kuliahnya. Jangan sampai aku berubah pikiran. Enggak usah. Aku naik angkutan umum kok. Kan masih kurang 40 menit. Loh, Val, kamu lupa ya, berkali-kali kamu naik angkutan umum selalu bareng sama ibu-ibu yang bawa ikan. Gimana? Bau, Nanti tahu sampai nggak? di kelas. Novel bau banget lagi. Tapi emang ciri khas Novel sih tiap pagi. Ya nggak apa-apa kan. Aku juga naik angkutan umum kumpul sama orang-orang yang dari pasar. Maka dari itu, aku udah berbaik hati, udah mau ngajak kamu, mumpung kamu masih wangi, masih fresh kayak gini. Kalau kamu udah bau ikan, dia tuh nggak mungkin ngajakin kamu dalam mobil. Ya tapi aku naik angkutan umum kok. Barusan aku juga mau diajakin si Rudi, tapi aku ya udah terlanjur ada di halte kan. Rudi siapa? Ya Rudi Peceng. Kamu sama Rudi Beceng itu yang selalu naik motor butut, terus yang selalu sama si siapa tuh topan bregel itu. Aduh, Val, kenapa sih circle kamu tuh pada orang susah semua? Gimana kamu tuh mau mengupgrade kehidupan kamu, sedangkan circle kamu itu gitu-gitu aja, Val. Ya nggak apa-apa, mereka kan baik sama aku. Ya aku harus baik lah sama mereka. Aduh, zaman sekarang tuh nggak bisa kalau cuma ngandelin baik doang. Yang ada kita tuh harus punya teman yang high class. Paling nggak 1 aja biar kamu tuh punya motivasi buat kayak dia. Ya kalau kalian kan anaknya orang kaya. Kalau kita kan anaknya orang susah, ya harus apa adanya dong. Ya justru karena kamu itu hidupnya susah, kamu tuh harus punya teman yang di atas kamu, minimal 1. Jadi biar kamu tuh punya motivasi buat diri kamu. Masa kamu mau sih hidup kamu gitu-gitu aja? Enggak Cinun, aku nggak mau mengandalkan teman. Kalau aku ya anaknya orang susah ya udah, lakuin Val, aja. Bentar, yang bilang kamu tuh mengandalkan teman itu siapa? Si Nun itu bilang biar kamu tuh ada motivasi ke depannya, biar kehidupan kamu tuh nggak gitu-gitu aja. Paham nggak sih? Gini, sekarang yang kaya kan orang tua kalian, bukan kalian. Sama dong, kalau kalian sama aku tuh derajatnya sama. Kalau bedanya, orang tua kalian orang mampu, kalau aku ya orang sederhana. Oke, udah. Dan orang tua kita itu nggak akan membiarkan anak itu susah. Dan harta orang tua itu bakal jatuh ke anaknya. Nggak mungkin dong harta orang tua aku jatuh ke kamu. Udah Val, ikut aja sama kita. Udahlah kalian jalan, nanti ketemu di kampus ya. Duh, sok jual mahal banget sih, Val. Apa salahnya? Cuman ikut doang ke kampus. Itu pun demi kebaikan kamu, biar kamu tuh bisa ikut mata kuliah. Iya. Udahlah, Val, yuk, mending kamu ikut daripada nanti kita yang telat. Yuk, udah nggak usah banyak ngomong. Udah naik Val. Iya, kalian juga naik. Aku mau naik di mana? Di belakang. Oh, ya udah. Kamu mau kemana? Ya katanya duduk di belakang. Maksud kita itu, kamu di belakang, di atas. Di situ. Kok di atas sih? Ya udah naik aja di situ. Ya kamu mau nggak? Kalian kok ngeci kayak gitu sih? Loh, Nggak ada ngece. Justru kita tuh niat baik, makanya ngajak kamu. Ya karena kan nggak mungkin ya kita satu mobil sama cowok, sedangkan kita cewek bertiga, takutnya nanti jadi fitnah. daripada Di atas. masih nungguin angkot kan? Udahlah, aku memang orang susah yang nggak punya mobil kayak kalian. Tapi nggak usah ngeci kayak gitu, aku harus taruh di atas. Kok malah melas gitu sih ngomongnya, padahal kita tuh udah niatan baik, udah mau nolong kamu, udah mau ngajak kamu ke kampus bareng-bareng, malah kita yang salah. Udahlah, mending kita jalan aja yuk, daripada nungguin si Nokamnya. Nih. Saya anak orang susah, semoga gak nunggu angkot ya, biar telat. Mereka nggak ada kapok-kapoknya ya ngerjain aku. Woi, bro, Mas, kalau mau ngafe itu ya di kafe, bukan di tempat kayak gini. ya nggak apa-apa kan aku beli minuman di pinggiran, Mos. Malu-maluin aja. Lihat tuh, mana ada anak kampus yang ngafe di sini, gak ada kan? Oh iya, Mos. Kamu tadi kemana? Kok nggak kuliah? Ya terserah aku dong. Aku ini anak orang kaya, Val. Jadi kalau aku mau kuliah atau enggak itu terserah aku. Yang penting uang kiriman bulanan itu lancar. Mos, kalau kayak gitu kan kamu kasihan orang tua kamu. Di sana orang tua kamu kerja, kamu di sini males-malesan. Orang tua aku ya orang tua aku, Val. Urusin aja orang tua kamu. Iya, kalau aku jadi kamu, aku bersyukur, Mos, karena udah orang tua berada. Kamu malah main-main kayak gitu kuliah. Udah, kalau anak orang susah, ya susah aja. Mos, kamu udah enak jadi anak orang kaya malah kayak gitu. Kalau aku jadi kamu, rasa syukurku tuh bertambah. Ya udah deh, aku cuma mau ngingetin sama kamu ya. Lain kali lebih semangat ya kuliahnya. Oh, semangat apa? Udah sana. Aku mau beli bakso nih depan. Loh, Mau kamu? katanya harus di kafe, Mos. Ya aku lagi pengen bakso. Ya udah aku duluan ya.
Udah sana. Dasar orang susah. Ngapain ngurus-ngurus orang lagi? Habis ini kita langsung pulang kan? Ya iyalah. Tapi bentar, aku baru sadar loh, ternyata masakan dan makanan di sana tuh enak-enak banget. Iya kan, apalagi tadi aku itu makan udang asam manis. Duh, itu enak banget, Siapa? seger. Coba. Apa dia? Noval. Ngapain di situ? Ya ampun. Dia sampai minum es di pinggir jalan, kasihan banget ya. Mungkin Kerjain uang yuk. sakunya nggak ada lagi. Kerjain yuk. Boleh tuh? Ya boleh juga sih. Aduh, guys, nih ada Noval yang uang sakunya mungkin udah cukup ya buat ngopi di kafe, minum minuman enak. Jelas banget. Jadinya cuma bisa minum es apaan tuh pinggir jalan kayak gini, cekek. Es jeruk. Coba lihat. Coba lihat itu es apa, aku cuma memastikan aja, Val. Loh, kok bentar, pelit sih? bentar. Ini sisa, bentar, ini sisa minumanku udah. Lu masih mau diminum nanti? Kalau kalian mau aku belikan. Sorry, kita minum es kayak gitu. Aku cuma mau lihat. Pelit banget sih. Aku mau icip deh, mau icip. Emang kamu gak jijik? Aku cuma mau lihat aja. Minum sini. Udah, Cik. Oh, sorry. Ya jatuh. Aduh, padahal kita emang sengaja. Kalian apa-apaan sih? Tadi kita waktu berangkat ke kuliah, kalian ngejek aku karena aku naik angkutan umum. Sekarang datang lagi untuk ngebully. Tiap hari emang harus ngebully aku. Kamu tahu nggak? Ngerjain kamu tuh asik, seru. Apa karena aku anak orang susah? Bukan karena itu juga sih. Gini aja, kalian yang penting itu bersyukur karena kalian dilahirkan dengan keluarga yang berada. Kita bertiga itu selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Karena kita tuh dari kecil nggak pernah kekurangan sedikit pun sampai sekarang Nah, kita itu udah kuliah. Alhamdulillah. Itu maksud aku tuh itu. Karena kamu dilahirkan dengan orang yang berada, beda dengan aku. Udah lah Val, kamu tuh nggak usah ngajarin kita tuh tentang bersyukur. Mending kamu deh, kamu bener ya, aku akuin kamu tuh pinter di kampus. Tapi sayang, banyak kurangnya. Kamu lupa kalau kamu tuh kuliah dari hasil beasiswa. Aduh, Orang tua kalian, ya mungkin orang berada. Tapi kalau nggak dilanjutkan dengan kalian, nanti ya akan berkurang sendirinya. ya emang kamu tahu masa depan kita jadi apa? Enggak kan? Tahu Yang jelas, terpenting. masa depan kita itu bakal lebih cerah daripada kamu. Jelas. Ya udah, mau masa depan kamu lebih cerah dari aku atau tidak, itu urusan proses aku dan Yang Maha Kuasa yang tahu. Nggak usah bahas proses-proses. Ih, mending kita pergi yuk. Kenapa teman-teman aku di kampus sebagian banyak yang bully aku karena keberadaan aku ya. Tapi aku harus tetap semangat sampai suatu saat masa depan aku cerah dan aku bisa menggantikan orang tuaku untuk bekerja. Kalau sekarang orang tuaku nggak punya nama, jadi harus aku yang membawa nama besar untuk keluargaku. Ada cewek-cewek centil nih. Centil. Nah, iya dong. Mau kemana kalian? Bukan urusan kamu. Ngapain kamu? Aku malah sama kegantungan kunci. Sama kayak badannya. Kenapa? Coba aja kamu lihat. Ini kan boneka kesukaan aku. Kalian kenapa ketawa-ketawa? Ya enggak, lucu aja Luffy kayak kamu. Jangan dilihat karena gantungan kuncinya. Nih, kontak mobil, remote mobil. Percaya deh kalau Iya sama kamu. deh, percaya si paling mobil. Emang tahu mobil aku sekarang? Rubicon. Masa? Udah ganti. Iya dong. Kemarin apa? Dong. Udah tahu dikirimin pickup tuh sama aku. Masih pintu dua. Tapi nggak apa-apa lah, dari pick up langsung ke Rubicon. Itu sangat drastis perubahannya. Iya. Kalian kenapa rajin banget kuliah? Ngapain rajin-rajin? Mas, kita tuh nggak apa-apa rajin, yang penting tuh kelihatan di mata. Tadi kamu mana kalau udah masuk kelas? Aku. Ke warung. Iya kan? Enggak. Seperti aku. biasa, dia tuh makan sendiri. Kamu tuh anak orang kaya, tapi kamu nggak pernah naktir kita, ha? Iya, coba sekali-kali kamu tuh keluarin duit kamu tuh buat nraktir kita-kita. Bentar. Aku nggak pernah masuk kampus. Emang kalian pernah lihat aku di kampus nggak kan? Ya enggak, emang kamu kayaknya nggak pernah masuk deh. Iya dong, karena aku anak orang kaya. Entar aku tinggal nerusin usaha orang tua aku. Oh, ya udah, kalau gitu nanti aku telepon papa kamu. Halo, Om. Apa-apaan? Si Timos nggak kuliah. Nggak Udah, pernah masuk kamu kelas. ingin aku aduin sama orang tua kamu. 50.000 dulu dong. Bukan Kurang lah. 500. bukan gitu caranya dia. Aku sekarang lagi dijatah sama ayahku. Gak kayak tahun-tahun kemarin. Karena aku ketahuan habis dugem. Ih, Mas, kamu lucu banget sih. Pasti uang jajan kamu buat nyawer. Nah, udah lupain. Bentar. Tuh, teman kalian tuh. Si Kamse tuh. Udah, tadi dia tuh udah dibully habis-habisan sama kita. Malah minumannya tadi dibuang sama si dia. Panggil lagi. Woi, Kamse. Timos dan cewek-cewek, pasti dia manggil aku untuk ngebully aku. Mending aku menghindar aja deh. Wah, si Kamsa kurang ajar, dipanggil malah pergi. malah pergi tuh anak. Ya karena Takut kali. takut sama Timos aku diinjak. Udah, sana pulang kalian. Aku mau persiapan ntar malam ada event dugem. Dugem lagi. Suruh traktir kere. Gitu ya ke temannya. Udah. Sana.
olahraga deh. Lagian ya, rumah si Meli tuh kenapa bisa masuk-masuk gang, masuk pelosok kayak gini? Ya gimana, kalau mobil juga nggak masuk, ya mau nggak mau kita harus jalan kaki. Capek tapi Cinun. Bentar. Itu bukannya si Novel ya? Hah? Dia pakai pakaian hitam putih kayak gitu mau kemana? Bawa map lagi. Enggak sih? Kamu sadar nggak sih jangan-jangan dia Ngelamar kerja. Tuh. Ya Mau ngelamar kerja di mana tuh? Si Kere. Ya udah kita kesana aja yuk. Yuk, seru deh kayaknya. Ada si Kere. Ih, ini bukan si Kere, Kamse. Oh iya, si Kamse. Kalian ya? Kalian dari masa kuliah selalu ngebully aku. Sekarang kita udah sama-sama lulus kuliah. Kalian tetap aja ada. Ya karena cuma Apaan nih? kebetulan aja nih kelihatan Udah. kamu. Kamu mau kemana, Val? Ya aku Lamar kerja. Ya ampun. Kasian banget sih. Ngapain sih masih ngelamar pekerjaan segala? iya daripada aku nganggur kan mending langsung kerja. Val, zaman muda tuh ya, umur kamu tuh kan masih berapa nih? Gak usah mikirin masa depan dulu, gak usah mikir kerja dulu. Kita seneng-seneng, kita have fun. Kalau bisa tuh duit dari orang tua kita tuh habisin dulu. Nah bener, apalagi kita itu baru lulus kuliah. Jadi paling enggak kamu nikmatin deh dulu istirahat. Kan selama 4 tahun kita tuh udah belajar. Mana skripsian kemarin susah banget. Tuh. Gini, mungkin kalian anaknya orang berada, ya. Seperti yang selalu aku bilang saat kita kuliah. Tapi beda dengan aku. Aku harus kerja keras untuk nafkahin keluarga. Novel. Gini ya, kalau kita terlalu buang-buang waktu buat ngelamar kerja kayak kamu, kita tuh kayaknya capek deh Cinun, ya kan? Mending kita senang-senang kayak sekarang ini. Mungkin kamu sama Cinun prinsipnya kayak gitu, tapi prinsip aku beda. Aku harus kerja keras. Oh iya dia, kita lupa kalau si Novel itu tergolong dari keluarga yang menengah ke bawah. Jadi wajar dong kalau kehidupannya dia tuh harus serba cari uang. Ya udah deh, kalau kalian nggak mau kerja, ya itu terserah kalian. Tapi beda, kalau aku harus langsung kerja. Udahlah, ini kita pergi aja yuk. Val, aku doain ya, semoga kamu cepat dapat pekerjaan, kamu biar bisa kerja, cari uang yang banyak dan hidup kamu. Amin. Amin. Yaudah yuk. Semoga kalian berdua juga sukses ya. Amin, kita duluan ya. Duh, dia kenapa sih? Kita tuh lama banget yang mau dipanggil. Padahal cuma mau interview doang kan? Kan yang ngelamar kerjaan tuh banyak Cinon, jadi ya udahlah tunggu giliran. Ya tapi aku udah capek, aku udah ngantuk, udah panas banget lagi. Lebih panas di dalam, kamu mau nggak nungguin di dalam? Enggak, nggak mau. Di sana tuh emang bener ber-AC nih ya, tapi banyak banget tuh kandidat-kandidat yang mau kerja di sini. Dia, nanti kalau misal aku udah keterima kerja di sini, terus gajian, aku traktir kamu deh sama temen-temen yang lain. Emang kamu punya temen? Kan di sini baru mau masuk. Temen kamu kan cuma aku. Alah, kita tuh udah pasti keterima. Mana mungkin kita nggak keterima di kantor kayak gini. Lagian kan kita juga lulusan sarjana. Mana mungkin kita tuh ditolak sama perusahaan ini. Ya rugi lah perusahaan kalau misalnya nolak kita. Lalu juga di dalam yang lamar banyak yang lulusan SMK tuh. Ya, jangan kepedean dulu. Lah, ya harus pede lah. Justru karena aku tuh udah yakin banget kalau aku tuh bakal keterima. Makanya aku tuh ngomong kayak gitu. Udah lah Cinon, gak usah dibahas. Kamu udah makan belum? Belum. Makanya aku nih lapar. Permisi. Ini dengan Mbak Cinun, Mbak Dia ya? Ah, iya bener Pak. Saya dapat perintah dari bos besar saya yang punya PT ini. Mbak berdua ini disuruh tunggu di gedung sebelah sana. Tapi yang lain kan di Iya, dalam. kenapa ya? Saya tidak tahu, saya hanya menjalankan perintah. Oh, Kalian berdua sudah ditunggu bos saya di sana. Ya udah, makasih ya, Pak. Makasih ya Pak. Siap. Mungkin Kenapa karena kita kita di sana ya? sarjana Cinon, jadinya kita dipanggil duluan, kita di prioritaskan. Bener-bener Pasti kayaknya langsung emang keterima. iya. Yuk, Bener bentar. ini. Iya, Cinun. Hei, dia, Cinun. Citra. Sini yuk. Hei, ya ampun, alhamdulillah aku baik. Iya, makin cantik. Iya nih makan cantik Kalian juga aja. makin cantik aja. Kalian lagi ngapain di sini? Ini aku sama dia lagi ngelamar kerjaan, Cit. Di kantor sini? Iya. Di kantor aku dong? Hah? Kantor kamu? Enggak, kantor suami aku Lah, maksudnya. kamu udah nikah? Ya udah, terus gimana? Kalian udah melengkapi persyaratan-persyaratannya? Udah Ya sih. udah sih, ini cuma tinggal ketemu sama bosnya. Ya maksudnya suami kamu. Emang kalian nggak tahu bosnya siapa? Emang bosnya siapa? Bosnya itu orang yang selalu kalian bully. Oh, Cit, jangan bilang kalau kamu. Iya, itu suami aku guys. Kok bisa sih? Kamu gak lagi mimpi kan? Kamu gak sakit kan? Serius, kamu nikah sama Noval? Orang yang selama ini kita bully. Cinun, dia namanya jodoh tuh nggak ada yang tahu. Dan sebelum aku nikah, aku udah wanti-wanti, Val, kamu serius mau nikahin aku? Padahal dulu kan kita udah Enggak, aku nggak percaya. Cubit aku Cinon, cubit. Sakit ya? Kayak kamu kayaknya kena pelet deh. Aku nggak pernah pelet si Citra. Cuma Citra aja yang selalu terpesona sama aku. Kenapa tiba-tiba banget sih Citra nikah sama Noval? Kita emang dulu nikah nggak ngabarin semua temen karena acara pernikahan kita masih bulan depan. Pasti aku undang kalian. datangnya nanti. Serius kan dia bosnya? Gak tahu. Kalian kok masih nggak percaya? Kalian lulusan sarjana kan? Ya, di sana
di formulir itu sudah tertera nama bosnya siapa. Iya, kamu udah baca belum? Ya belum lah. Coba dibaca dulu. Baru kamu bilang pertanyaan kayak gitu dilontarkan. Ah, cepat lah. Di bawah. Ah, serius? Ini nama kamu kan, Val? Ini Noval Tupal. Benar? Kok bisa? Cinun, siapapun bisa jadi apapun. Selagi proses dia itu sangat baik. Buktinya, Citra sekarang jadi istriku. Dulu Citra sering ngebully aku, sampai ngatain aku, ngehina aku. Tapi aku sadar, aku harus maafkan Citra. Dan sekarang Citra jadi istri aku. Gak ada yang gak mungkin kan? Oh, gitu ya. Aku dulu maafkan Citra karena dia mau berubah lebih baik ke depannya. Citra memang anak orang kaya. Tapi aku nggak pernah manfaatkan kekayaan orang tua Citra. Aku kerja keras sampai sekarang ada beberapa perusahaan yang aku dirikan dengan kerja keras aku sendiri. Berarti perusahaan ini bukan dari orang tuanya Citra? Bukan Cinun, itu semua real dari usaha dan doa Noval. Dulu kalian inget nggak waktu aku cari kerjaan, aku dihina kalian. Ngapain cari kerjaan? Nah, buktinya sekarang semua terbayarkan. Val, jadi ini beneran bosnya kamu? Bener Cinun. Ya kayak gitulah. Makanya jangan pernah ngehina orang yang di bawah kalian. Oke? Mau kalian lulusan sarjana atau anak orang kaya, kerja itu wajib di zaman sekarang. Berpenghasilan itu wajib. Nggak perlu lulusan sarjana atau apa. Kalau kita punya pengalaman dan mampu berkarya, maka kesuksesan akan menunggu. Iya Val, kita sadar kalau kita salah. Kita... Bentar. Coba lihat. Apa sayang? Itu bukan teman kita yang dulu anak orang kaya. Nah, Timos? Iya, Tito Timos. Iya. Itu kan kerja ojol. Panggil dia, kasihan banget sayang. Eh, Panggil aja. Ya udah, bentar tunggu di sini sayang. Oke. Kamu tunggu sini ya. Oke. Bentar tunggu sini. Iya Val. Cinun, dia itu serius Tito. Ya gimana emang beneran dia Padahal kok? itu adalah orang terroyal. Kamu tahu sendiri kerjanya cuma dugem. Kasihan banget ya kalau udah kayak sekarang. Mang, mobilnya Mang. Ya, makasih Bang. Oke. Mos. Timos. Oh, Val. Apa kabar, Mos? Baik, Val. Aku duluan ya, Val. Bentar, Mos. Kamu tuh bentar, gak usah malu, oke? Udah, yang penting kamu tetap sehat. Kamu dipanggil teman-teman. Tuh, coba lihat. Udah, nggak usah malu, ayo ikut yuk. Udah yuk. Aduh, Val, tapi Udah, mana kontaknya? Ayo ikut. Nih. Hai Timos, apa kabar? halo Citra, dia Loh, Cino. ini Cinun. Iya. Mos. Cit, kamu sama si Noval, Cit. Kenapa ini sama aku sekarang? Sama Mos, aku tadi juga gitu. Shock lihat mereka berdua. Mos, kamu inget nggak dulu sering ngebully aku karena kamu anak orang kaya? Sekarang terbukti kan, Mos, kalau kerja keras itu akan membuahkan hasil yang istimewa. Kamu dulu sering ngebanggakan orang tua kamu yang orang kaya, tapi sekarang kerjaan kamu gimana? Kamu miris kayak gitu. Tapi aku cuma mau bilang tetap semangat, Mos, dalam keadaan apapun. Kamu pasti bisa bangkit. Mos, lagian kamu kok bisa sih hidup kamu kayak gini? Bukannya orang tua kamu orang kaya ya? Apalagi kan kamu raja dugem. Iya Mos, kok kamu jadi kayak gini sih? Orang tua aku bangkrut, Cinun. Jadinya aku harus kerja ya sembarang sekarang. Ampun Mos, kita turut prihatin ya. Gini. Kalian harus jadikan ini pelajaran. Terbukti kan? Kalau orang tua kita kaya raya, kita harus tetap semangat untuk mencari nafkah atau pekerjaan. Buktinya, si Timos sekarang kayak gitu. Padahal dia orang tuanya kaya raya. Masuk akal kan perkataanku dulu? Ya, Val. Aku baru kerasa sekarang, Val. Mos, tidak ada penyesalan itu di depan, semuanya di akhir. Kalau penyesalan itu ada di depan, namanya itu pendaftaran, Mos. Sayang, bukannya kamu lagi butuh sopir ya? Oh iya, ya udah, Mos. Apa Timos aja sayang? Kamu jadi sopir pribadi aku mau nggak? Beneran, Val. Tapi aku dulu kan jahat sama kamu, Val. Udahlah, Mos, nggak usah dibahas. Bentar ya. Betul. Siap, Bos. Oh ya, mana dia? Nih, kasih sama Pak Adi. 2 orang ini suruh langsung di ACC diterima di kantor kita. Siap. Dan untuk ini teman saya juga, namanya Timos, Tito Timos. Nanti akan jadi sopir pribadi saya, akan menemani kamu. Siap, Bos. Itu kasihkan Pak Adi. Siap. Mos, bisa ikut sama Berto ya? Ya, Val. Gini, dia, Cinun, gini. Kejahatan kalian, dulu aku nggak akan balas dengan kejahatan juga. Tapi kebaikan aku sekarang, jadikan motivasi kalian untuk bangkit. Bahwa tidak semua orang itu punya rasa dendam atas pahit yang dialami dulu. Oke? Assalamualaikum. Sayang, makasih banyak ya kamu udah bantu temen aku. Iya sayang, semua ini karena kamu udah mengajarin aku bahwa aku harus selalu memaafkan orang yang salah. Ya udah,
Kalian bisa masuk ke ruangan aku, ikut istri aku ya. Oke, Yuk. Bos, kamu ikut aku. Yuk, Bang. Yuk. Udah, gak usah malu.